Hola Mina, setelah sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap Black Clover chapter 384. Di video kali ini giliran chapter 385 yang akan saya review. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 385 mengusung judul Foolish Gambler, atau jika dalam terjemahan resmi bahasa Indonesianya berjudul Petaruh Pandir. Pandir di sini sinonim kata dari bodoh. Jadi judul ini bisa kita artikan juga sebagai penjudi bodoh. Penjudi bodoh di sini mengacu kepada Yami yang berjudi atau bertaruh untuk menerima tawaran pinjaman kekuatan dari Adramelech. Maksudnya bukan dia berjudi dengan seseorang, tapi dia berjudi atau bertaruh pada dirinya sendiri. Apakah keputusannya menerima tawaran Adramelech itu tepat atau justru salah? Nanti kita akan bahas di akhir. Sekarang kita bahas dulu pertarungan Asta dan Yuno melawan Lucius yang sangat-sangat epik. Dalam pertarungannya ini Lucius diperlihatkan mengeluarkan sebuah tentakel dari tubuhnya yang digunakan untuk bertahan dan menyerang. Sepintas tentakel ini mirip seperti senjata salah satu villain paling terkenal Spider-Man, yaitu Dr. Octopus. Mungkin inspirasi Tabata memang dari Dr. Octopus ini. Yang membuat saya kagum di chapter ini bukan hanya pertarungannya saja, tapi detail latar belakang lokasi pertarungannya yang benar-benar digambar dengan sempurna. Lokasi itu berada di dalam sebuah kastil kerajaan Clover yang interiornya terinspirasi dari gereja di dunia nyata. Dalam pertarungan itu ada satu konsep yang menarik tentang rivalitas Asta dan Yuno. Silph dan Liebe menyaksikan perkembangan dari rivalitas mereka yang ternyata meningkatkan level satu sama lain, membuat mereka menjadi semakin cepat, dalam, dan bahkan menjadi semakin kuat. Konsep ini ternyata ada di dunia nyata, sering disebut sebagai rivalitas progresif, atau dalam bahasa Jepang sering dikenal sebagai Tomodachi Geki, atau dalam teori naratif modern kadang disebut juga dynamic rivalry. Intinya ini adalah hubungan persaingan yang saling mengangkat. Dua karakter bersaing bukan untuk saling menghancurkan, tapi untuk saling mendorong batas kemampuan masing-masing, sampai akhirnya mereka berdua tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dalam, baik secara kekuatan maupun secara mental. Asta dan Yuno sama-sama berjuang untuk menjadi kaisar sihir. Mereka saling mendorong tanpa rasa iri, tapi justru dengan rasa hormat yang dalam. Persaingan tidak menjadi sumber kebencian, tapi justru menjadi katalis bagi pertumbuhan personal mereka masing-masing. Banyak manga lainnya yang pada akhirnya menjadi rival seperti itu. Contohnya Naruto dan Sasuke. Lalu ada Goku dan Vegeta. Mereka semua seorang rival, tapi saling menguatkan. Bagi mereka, rival sejati bukanlah orang yang ingin mengalahkanmu, tapi orang yang memaksamu untuk melampaui diri sendiri. Oke, sekarang kita bahas Adramelech. Dia iblis yang paling misterius hingga sekarang, karena kita tidak pernah bisa membaca jalan pikirannya. Sejak awal kemunculannya, dia hanya mengamati pertarungan demi pertarungan. Tapi di chapter ini, akhirnya dia bergerak juga. Dan plot twistnya, dia bukan bergerak demi Lucius, tapi dia justru membantu manusia untuk mengalahkan Lucius. Alasannya sangat sederhana, karena menurutnya jika Lucius menang, itu tidak akan mengasihkan. Dari jawabannya itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Adramelech ini adalah tipe iblis pencari kesenangan. Dia tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan bangsanya sendiri. Dia tidak peduli mengikuti siapa, dan dia tidak peduli berpihak kepada siapa. Yang dia pedulikan hanyalah jalan yang dia pilih harus menarik dan menghibur baginya. Nah, saat dia memilih untuk mengikuti jalan Lucius, saat itu dia ditawari salah satu hal yang paling menarik saat itu, yaitu pembasmian iblis oleh Lucius. Itu baginya menarik, karena Adramelech selama ini terikat dalam sebuah strata sosial iblis atau hierarki dunia bawah yang tentunya sangat membosankan baginya. Buktinya ketika dia dimintai bantuan di kerajaan Spade oleh Lucifero, yang mana Lucifero adalah penguasa tertinggi dunia bawah, tapi Adramelech tidak mau, karena membantu Lucifero akan mengembalikan dia ke dalam strata sosial iblis atau hierarki dunia bawah itu. Nah, saat ini dia pun berada di dalam sebuah keputusan yang sama. Dia memilih meninggalkan Lucius, karena Lucius sudah membosankan baginya. Ditambah para manusia yang melawan Lucius sudah membuatnya terkesan, bahkan sejak mereka melawan dan mengalahkan Lucifero. Jadi Adramelech memutuskan untuk memihak manusia dan memilih Yami sebagai wadahnya.
Entah kebetulan atau tidak, Yami menjadi wadah yang benar-benar sempurna untuk iblis. Karena sebelumnya tubuh dan jiwa Yami sudah pernah bersentuhan langsung dengan energi dunia bawah ketika dia dijadikan tumbal dalam ritual pembukaan pohon klipot. Proses itu menjadikannya berbeda dari manusia biasa. Jadi bukan hal aneh lagi jika kemudian Yami bisa menampung kekuatan Adramelech tanpa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan entah kebetulan atau tidak, Adramelech memiliki sihir cahaya, elemen yang secara alami merupakan kebalikan dari sihir kegelapan milik Yami. Ini menciptakan kontras yang unik. Iblis yang identik dengan kegelapan justru memiliki sihir cahaya dan berhubungan dengan manusia yang menguasai kegelapan, yang seharusnya identik dengan iblis. Dan lagi-lagi, entah kebetulan atau tidak, Morgan yang menjadi musuhnya saat ini pun memiliki sihir cahaya dan sihir kegelapan dari iblis Lucifugus. Dengan begitu, baik Yami maupun Morgan kini sama-sama berada di sisi yang mencerminkan dua unsur yang sama, yaitu cahaya dan kegelapan. Dan ini menciptakan sebuah plot yang sempurna. Tapi bagi saya ini terlalu sempurna, jadi kesannya justru terlalu dipaksakan. Tabata seakan-akan ingin menegaskan bahwa Yami dan Morgan harus bertarung dengan kekuatan yang setara, baik secara elemen, status, maupun simbolisme. Jika kita bandingkan, mereka benar-benar sama saat ini. Morgan memiliki kekuatan Paladin, sedangkan Yami memiliki kekuatan Kijin. Dua bentuk kekuatan yang sama-sama melampaui batas manusia biasa. Morgan pengguna sihir cahaya dan mendapatkan sihir kegelapan dari iblis Lucifugus, sementara Yami pengguna sihir kegelapan dan mendapatkan sihir cahaya dari iblis Adramelech. Tapi meskipun terlihat setara dalam hal kekuatan pribadi, kemenangan Yami tidak datang semata-mata dari keseimbangan itu. Dia unggul berkat aspek pendukung yang tidak dimiliki Morgan. Pertama, Yami mendapatkan bantuan sihir bayangan dari Nahato, kakak dari Morgan, sebuah kemampuan yang bisa memperluas jangkauan dan fleksibilitas kegelapan Yami. Kedua, dia pun memperoleh tambahan sihir kegelapan dari Ichika, adiknya sendiri, yang memperkuat inti sihir Yami hingga menjadi lebih padat dan lebih stabil. Kedua faktor itu menciptakan efek gabungan yang luar biasa. Bayangan milik Nahato dan sihir kegelapan Ichika menambah kepadatan dan intensitas warna energi itu, sehingga menjadikannya bukan sekedar kegelapan biasa, melainkan kegelapan yang begitu pekat hingga dapat menelan cahaya itu sendiri. Tapi dari kegelapan yang Yami dengan bantuan sihir Adramelech justru berhasil menciptakan cahaya yang lebih terang daripada milik Morgan. Dan akhirnya Yami bisa mengalahkan Morgan dengan cukup mudah berkat bantuan Adramelech, Nahato, dan Ichika. Sayangnya pertarungan ini berjalan sangat singkat dan tidak memiliki panel epik seperti pertarungan Asta dan Yuno melawan Lucius. Tapi hal ini sepertinya memang sengaja dilakukan Tabata. Dia tidak menyertakan lagi pertarungan-pertarungan selain pertarungan utama dalam bentuk chapter atau panel khusus yang lebih panjang. Alasannya jelas, untuk kejar target. Kita tahu setelah beralih ke jam Giga, alur Black Clover ini terkesan sangat cepat dan padat. Semua misteri satu persatu sudah diungkap dengan sangat sederhana dan bahkan terkesan memaksakan. Hanya saja apapun itu kita tetap harus mendukung Tabata dengan membaca langsung manganya di Manga Plus. Sangat menarik, tapi bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.